Shalom teman-teman, apa kabar? Puji Tuhan, saat ini kita diberi keselamatan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Ya, kita sabar, belum bisa bersekutu di gereja. Kita harus berdoa kiranya pandemi segera berakhir dan kita bersama-sama bisa bersekutu di gereja maupun dimanapun. Amin. Mari teman-teman, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam surga Maha Mulia, puji syukur Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur karena Tuhan memberikan kami keselamatan, kesehatan, damai sejahtera dan sukacita. Meskipun pandemi belum berakhir, namun Tuhan memberikan kami semangat untuk senantiasa bersekutu. Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya apa yang boleh kami baca, kami renungkan, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya menguatkan iman kami dan kami semakin mengasihi sesama kami maupun teman-teman kami yang lain. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Kami telah berdoa dan bersyukur dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah teman-teman, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Mari akan saya bacakan bersama dan kita akan menyimak bersama-sama. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab dialah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama.
Ya teman-teman, pasti teman-teman dulu sering waktu sekolah minggu atau sekarang sering mendengar cerita tentang Daud. Buin juga senang sekali mendengar cerita tentang Daud di masa sekolah minggu ataupun di masa-masa sekarang. Kalau mendengar cerita tentang Daud itu senang sekali. Jadi Buin bayangkan kalau Daud itu masih orangnya kecil, mungil, tapi cakep gitu ya, bersih gitu. Tapi Buin itu heran, apalagi kalau mendengar guru sekolah minggu waktu itu menceritakan bagaimana Daud itu bisa mengalahkan Goliat yang tinggi besar itu hanya dengan ketapel atau dengan 3 batu, dan bisa Goliat itu tumbang, Goliat tumbang dan Israel menjadi menang ya atas Filistin. Jadi betapa kok orang anak kecil kok bisa mengalahkan gitu. Jadi senang gitu ya Win kalau mendengar cerita tentang Daud, dan mungkin teman-teman juga seperti itu ya. Nah, pada saat ini kita juga merenungkan firman Tuhan dari 1 Samuel 16 ini, di mana Daud diurapi menjadi raja ya. Pemilihan Daud ini sebagai raja tentunya mengundang kontroversial ya teman-teman ya, setidaknya bagi keluarganya. Mengapa? Sebab kakak-kakak Daud itu orangnya kan kita bayangkan orangnya itu besar, berotot, gagah gitu ya. Seperti kalau kita bayangkan seorang raja itu pasti orangnya tuh tinggi, besar, gagah gitu ya, berotot, kekar gitu ya. Tapi kalau kita membaca tadi dari firman Tuhan dan mendengar cerita tentang Daud tuh orangnya kecil, lemah gitu ya. Dan dia yang terkecil ya, dibungsu dari Bapak Isai, putra dari Bapak Isai. Demikian juga dengan Bapak Isai. Bapak Isai itu menganggap bahwa paling anaknya Daud ini, anak bungsu ini tidak masuk dalam hitungan Tuhan untuk dipilih menjadi raja gitu ya. Jadi saya pikir itu kakak-kakaknya memenuhi syarat untuk menjadi raja. Namun sayang, seluruh kakak dari Daud kan tereliminasi seperti kita tadi baca ya. Dan teman-teman ya, sebagai juri itu adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah tidak berkenan kepada mereka semua itu, kakak-kakak dari Daud itu. Tuhan Allah tidak melihat perawakan mereka, jadi tidak melihat perawakan kakak-kakak dari Daud itu ya. Tapi Tuhan Allah melihat hati dari Daud ya. Dan Tuhan Allah melihat sesuatu yang lain dalam diri Daud itu. Meskipun Daud bukanlah manusia yang sempurna, tapi Tuhan memilihnya, Tuhan Allah memilihnya. Jadi Tuhan Allah melihat hati manusia ya. Penampilan manusia tidaklah menarik untuk minat bagi Tuhan Allah. Jadi sekali lagi Tuhan melihat hati kalau kita membaca dari Daud tadi ya. Nah, setiap orang, setiap kita tuh mempunyai peluang yang sama untuk dipakai oleh Tuhan Allah. Mungkin orang bilang, Anda ini atau kita ini tidak masuk dalam nominasi, tidak masuk dalam orang yang beruntung dalam perawakan yang tidak oke gitu ya, tidak ya Anda ini tidak oke ini dalam perawakan. Terus atau mungkin tidak menjadi primadona di suatu pemilihan. Ya. Tetapi Tuhan Allah memilih kita, memilih Anda sebagai alatnya. Siapa yang akan menggugatnya? Ya. Jadi dipilih Tuhan itu menjadi alatnya itu adalah anugerah yang indah. Kita memang tidak tahu kriteria apa yang absolut, apakah yang dipakai Tuhan untuk memilih kita ya, atau menentukan pilihan itu. Tapi tidak semuanya itu adalah kedaulatan dari Tuhan Allah. Yang penting kesediaan kita untuk dipakai oleh Tuhan. Kalau kita merasa bahwa Tuhan memakai kita, pasti dibenarkan oleh Tuhan. Maka itu bukan kesalahan besar kalau Tuhan yang memilihnya. Setiap anak Allah mempunyai peluang yang sama untuk dipakai sebagai alatnya. Di Alkitab juga kita melihat ya bagaimana Tuhan Yesus memilih murid-muridnya tuh bukan orang yang terpelajar, tapi seorang nelayan, Petrus dan teman-temannya ya. Sampai Tuhan memilih Paulus yang orang terpelajar ya. Jadi teman-teman, mari di masa muda kita ini kita nikmati, kita pakai masa muda kita itu untuk tetap setia di hadapan Tuhan. Siapkan diri kita untuk dipakai Tuhan sebagai alatnya. Mungkin saya tuh nggak mampu untuk apa-apa, kalau dalam masuk di gereja saya tuh nggak ada artinya. Tapi mengapa Tuhan memakai saya? Karena kita menyiapkan hati kita untuk dipakai oleh Tuhan.
Jadi siapkan diri kita untuk dipakai senantiasa oleh Tuhan. Bahwa penampilan luar itu tidak penting. Saya itu nggak cantik, apa bisa saya itu nyanyi? Bisa saja. Nyanyi kan dengan suara, bukan dengan, kan kecantikan bisa dipoles ya, bisa dipakai. Tapi yang penting saya mau bersedia menyanyi untuk Tuhan, melayani Tuhan, melayani. Saya nih untuk apa tuh melayani di gereja, paling nggak bisa. Tapi ternyata menjadi pemerhati. Anda punya kemampuan untuk memperhatikan teman-teman loh. Ternyata Tuhan memakai kita, memakai Anda sebagai pemerhati di gereja. Aku senang kalau dia datang pasti memperhatikan. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan rindu untuk memakai kita, dan dia pasti akan melakukannya atau memilih kita ya. Penampilan manusia batin tidak menarik untuk Tuhan Allah, tapi hati yang siap, yang mau dipakai oleh Tuhan. Jadi teman-teman, mari kita bersama-sama menikmati masa muda kita, masa remaja kita untuk siap dipakai oleh Tuhan. Jangan rendah hati, rendah hati harus ya, jangan rendah diri, maksudku. Jangan minder, jangan rendah diri, tapi tetap kembangkan kita untuk dipakai Tuhan, untuk melayani Tuhan ya. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap prokes ya teman-teman ya, pandemi belum selesai. Tetap memakai masker, jaga jarak, tetap memakai hand sanitizer atau cuci tangan, dan jangan berkerumun. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari teman-teman, untuk mengakhiri renungan kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang maha mulia, puji syukur Tuhan, pada saat ini kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami boleh belajar dari Daud, yang dimana Tuhan memilih Daud bukan karena Daud gagah perkasa ataupun berotot atau perkasa, namun ternyata Tuhan melihat hati dari Daud. Tuhan memberikan perhatian kepada Daud karena Tuhan melihat hatinya yang kecil, lemah lembut, tapi Tuhan memilihnya. Tuhan, kiranya Tuhan pakai kami siap untuk dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk melayani Tuhan dimanapun berada. Kami akan senantiasa mengasihi teman-teman kami tidak akan minder ataupun kami akan rendah diri. Kami percaya Tuhan mampukan karena Tuhan memilih kami. Tuhan, pada saat ini kami akan menyerahkan kami semua di sini yang masih sekolah, masih berkuliah. Tuhan berikan kami kesehatan, biaya yang cukup, dan senantiasa hanya memandang Tuhan dalam setiap layanan kami maupun pekerjaan kami. Berkati kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan senantiasa memampukan kami untuk mengatasi semuanya di tengah pandemi ini. Berkati juga orang tua kami, Tuhan berkati, berikan panjang umur, rezeki yang secukupnya, dan senantiasa mengasihi kami semua. Kami boleh senantiasa berkomunikasi yang baik dengan orang tua kami. Berkati juga gereja kami, Tuhan berkati Pak Pendeta, para majelis, dan seluruh pelayan dari firman pelayan di gerejamu di Sarimulyo. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga kami semua, para remaja dan pemuda di Sarimulyo. Tuhan berikan kami kemampuan untuk melayani di gereja kami yang tercinta, pemberian Tuhan. Tuhan, kami serahkan diri kami seutuhnya di masa remaja kami maupun pemuda kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Kami telah berdoa dan bersyukur dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.